Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 1 yang beranggotakan Pratisa Violin, Rahminawati, Salsabila Prarazwa, dan Salsabila Fitantios akan mendiskusikan pembelajaran karbohidrat berbasis gas metode, yang mana sebelumnya kasus 1 sudah dibahas. Ini adalah diskusi lanjutan untuk kasus 2. Pada kasus 2 itu sendiri, ada 2 pertanyaan A sama pertanyaan B. Kasus 2 ini berkaitan dengan rafinosa yang sebelumnya sudah dibahas pada pertanyaan penggiring. Baiklah, kita langsung saja untuk membahas kasusnya. Baiklah, nomor 2, pakan babi dapat mengandung sayuran dengan kandungan oligosakarida rafinosa yang tinggi. Jelaskan mengapa peternak mencampur pakan ini dengan alfa-galaktosidase komersial sebelum memberi makan babi untuk menambah berat badan. Di sini, untuk pertanyaannya A, apakah ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Cah. Silakan, Selby. Mungkin di sini kita mungkin bisa baca lagi pada soal kasus 2 ini sudah dijelaskan bahwa kita akan membahas tentang rafinosa dan mengapa ditambahkan enzim alfa-galaktosidase seperti soal yang telah tertera ini. Mungkin kita mengacu kepada struktur dari rafinosa dan fungsi dari alfa-galaktosidase ini sendiri. Mungkin bisa dibukakan soal-soal yang sudah kita bahas juga pertemuan sebelumnya, Cah. Mungkin share screen-nya dari Selby aja. Belum share, Cah. Silakan, Selby. Terima kasih, Cah. Baik, mungkin Selby di sini akan men-share screen pertanyaan penting yang kemarin juga sudah kita bahas. Nah, untuk struktur dari rafinosa sendiri, di sini kemarin juga sudah kita dapatkan bahwa struktur rafinosa ini sebagai berikut. Nah, ada si galaktosa, terus di tengah-tengahnya ada glukosa, kemudian si fruktosa. Kemudian kemarin juga sudah kita cari bahwa fungsi dari enzim alfa-galaktosidase ini adalah menghidrolisis ikatan alfa-1,6-galaktosida. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang punya pendapat terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas pendapatnya, Selby. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau menanggapi dan menambahkan pernyataan dari Selby? Ya, yang sudah terlampir pada share screen itu adalah struktur dari rafinosa itu sendiri, yang mana rafinosa itu terdiri dari galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Ada yang mau menjelaskan? Nah, mungkin sampai menunggu teman-teman boleh saya jelaskan dulu. Silakan, Bi. Mungkin di sini juga udah kita bahas ya bahwa di rafinosa itu ada ikatan alfa 16 galaktopiranosil, alfa D glukopiranosil, dan 12 beta D fruktofuranosida. Nah, seperti yang tadi kita bahas juga, kalau enzim yang akan ditambahkan oleh peternak itu adalah enzim alfa-galaktosidase yang berfungsi untuk memutus ikatan alfa-1,6 galaktosidase. Nah, ikatan yang akan diputus oleh enzim tersebut adalah ikatan ini, yaitu ikatan yang mengikat antara galaktosa dan si glukosa. Nah, oleh sebab itu nantinya akan dihasilkan si galaktosa itu sendiri, kemudian akan menghasilkan si sukrosa. Sukrosa ini adalah si glukosa dan fruktosa. Mungkin sekian dulu penjelasan dari Selby. Mungkin ada tambahan lain dari teman-teman?
Baik, terima kasih atas jawabannya, Selby. Dari jawaban Selby itu dapat dijelaskan bahwa fungsi dari enzim alfa galaktosidase yang ditambahkan pada pakan babi itu akan memutus rantai dari rafinosa itu sendiri menghasilkan galaktosa dan sukrosa, yang mana hal tersebut akan dicerna oleh pencernaan babi. Ada yang mau menambahkan? Baiklah, kalau kita kaitkan dengan pertanyaan itu, kenapa ditambahkan enzim alpha-galaktosidase pada pakan babi? Karena pakan babi sendiri mengandung sayur-sayuran, yang sayuran-sayurannya itu kaya akan kandungan rafinosa. Nah, di rafinosa itu sendiri kan sulit mencerna karena adanya ikatan yang sebelumnya telah disampaikan Selby tersebut adalah ikatan alfa-galaktosida, yang mana ada pada terminal gugus alfa-galaktosil. Nah, adanya enzim alfa-galaktosidase ini akan memutus ikatan tersebut, sehingga jadilah mereka itu galaktosa dan sukrosa. Sukrosa itu monomer-monomernya adalah fruktosa dan glukosa. Nah, dari galaktosa dan sukrosa ini akan diserap oleh babi itu sendiri di pencernaannya sehingga babi itu menjadi gemuk. Baik, ada teman-teman yang mau menambahkan? Izin, Cak? Ya. Mungkin di sini Selby ingin menambahkan sedikit. Nah, ketika si rafinosa tadi udah dipecah menjadi si galaktosa dan sukrosa. Nah, sukrosa ini nantinya punya enzim tersendiri yaitu sukrase yang ada di usus halus. Nah, dia itu yang akan memecah kembali si fruktosa dan glukosa menjadi monomer-monomer, menjadi monosakarida. Nah, monosakarida ini kemudian lebih mudah untuk diserap babi tersebut yang kemudian akan menjadi tambahan kepada berat badannya gitu. Seperti yang tadi juga dijelaskan, mungkin ada satu yang lupa terhighlight bahwa enzim si alfa galaktosidase ini tidak ada pada tubuhnya si babi itu sendiri. Makanya kita perlu mengasupnya dari luar. Makanya peternak-peternak itu dia menambahkan enzim tersebut untuk memecah si rafinosa yang ada pada sayur-sayuran tersebut. Nah, di sini Selby juga izin share screen terlebih dahulu. Selby menemui sebentar ya. Apakah share screen Selby terlihat? Sudah, Bi? Jadi di sini Selby menemukan jurnal terkait dengan bertambahnya energi metabolisme ketika ditambahkannya enzim alfa galaktosidase tadi. Nah, pada jurnal ini itu tuh dicobakan kepada peternak yang lain dengan peternak ayam boiler. Nah, mungkin ada kesamaan juga terkait dengan babi, tapi di sini disebutkan bahwa energi metabolisme akan naik ketika pakan si ayam boiler itu ditambahkan enzim alfa galaktosidase yang tadi sudah kita bahas. Mungkin sekian pendapat dari Selby. Baik, terima kasih atas pendapatnya Selby. Bagi teman-teman, ada yang mau berpendapat atau mau menambahkan pendapat? Izin berpendapat, ya? Ya, silakan Pratisa. Baiklah. Jadi, ya, pendapat Ica tuh, pakan babi ini kan mengandung, seperti yang kita bahas tadi, mengandung rafinosa. Jadi, rafinosa ini menyebabkan antinutrisi pada
pada ternak seperti babi, maka dibutuhkan alfa-galaktosidase yang menurunkan alfa-galaktosidase ke galaktosil oligosakarida yang tidak hanya dapat menghilangkan efek antinutrisi yang menyebabkan peningkatan berat badan, tapi juga memberikan energi untuk hewan. Namun sistem pencernaan hewan tidak memiliki atau kekurangan alfa-galaktosidase, sehingga butuh asupan enzim tersebut dari luar tubuh. Oleh karena itu, enzim tersebut ditambahkan pada pakan babi. Sekian. Baik, terima kasih Tisa atas jawabannya. Apakah ada teman lain yang mau menambahkan? Izin berpendapat juga, Cah. Silakan, Ami. Menurut Ami sama dengan pendapat dari Selby dan Tisa tadi, bahwa enzim alfa-galaktosidase ini akan menghidrolisis ikatan alfa-galaktosida yang terdapat pada rafinosa. Nah, enzim galaktosidase ini juga kenapa ditambahkan ke dalam pakan? Karena enzim ini juga tidak terdapat di dalam tubuh dari babi tersebut. Sekian, Cah. Baik, terima kasih atas pendapat teman-teman sekalian. Dari sana dapat kita simpulkan bahwa enzim alfa-galaktosidase ditambahkan pada pakan babi yang kaya mengandung rafinosa yang tinggi agar rafinosa tersebut dapat tercerna karena dalam rafinosa terdapat ikatan alfa-galaktosida. Sehingga ketika ditambahkan enzim alfa-galaktosidase, maka rafinosa akan terpecah menjadi sukrosa dan galaktosa. Dan sukrosa sendiri pun juga akan terpecah kembali oleh enzim sukrase yang sudah ada pada pencernaan manusia. Sehingga kandungan rafinosa bisa terserap oleh babi itu sendiri. Sehingga babi bisa bertambah berat badannya. Baiklah teman-teman, untuk kasus 2 bagian A sudah terpecahkan. Baiklah untuk kasus nomor B, apa yang menyebabkan perut kembung pada manusia dan babi setelah mengkonsumsi sayuran seperti brokoli, kol, dan kedelai, tetapi tidak bila mengkonsumsi kentang, labu siam, dan jagung? Dari sini ada yang mau berpendapat atas kasus ini? Perlu diingatkan kembali bahwa hal ini sudah dibahas pada pertanyaan penggiring kalau kentang, labu siam, dan jagung itu mengandung pati, sedangkan brokoli, kol, dan kedelai mengandung rafinosa. Dari sini kita bisa dapat petunjuk, apalagi dikaitkan dengan pertanyaan nomor 2A. Ada yang mau memaparkan? Izin berpendapat, Cah. Silakan, Rahmi. Baiklah. Apa yang menyebabkan perut kembung pada manusia dan babi setelah mengonsumsi sayuran seperti brokoli, kol, dan kedelai, tetapi tidak bila mengonsumsi kentang, labu siam, dan jagung? Menurut Ami, penyebabnya yaitu sayuran brokoli, kol, dan kedelai ini mengandung rafinosa. Sebagaimana yang telah kita ketahui, rafinosa ini tidak bisa dikonsumsi oleh tubuh, sehingga sedangkan kentang, labu siam, dan jagung itu mengandung polimer pati yang dapat dikonsumsi oleh tubuh, yang dapat dicerna langsung oleh enzim amilase. Oligosakarida yang tidak bisa dicerna oleh tubuh tadi, seperti yang terdapat pada brokoli, kol, dan kedelai itu akan difermentasi oleh bakteri dalam saluran pencernaan, sehingga pada saat fermentasi tersebut menghasilkan gas-gas yang dapat menyebabkan perut kembung. Sekian dari Ami, Cah. Baik, terima kasih atas pendapatnya, Rahmi. Yang lain ada yang mau berpendapat? Izin berpendapat, Cah? Ya, silakan, Selby. Baik, sebelumnya Selby mau menyatakan bahwa Selby setuju dengan pendapatnya Rahmi Nawati bahwa yang menyebabkan perut kembung pada manusia ketika mengkonsumsi brokoli, kol, maupun kedelai itu karena adanya rafinosa yang sudah kita bahas pada kasus sebelumnya juga. Nah, rafinosa ini tidak bisa dicerna oleh tubuh karena kita tidak bisa memproduksi enzim yang sebelumnya juga sudah kita bahas di kasus 2 yang A, bahwa enzim untuk mencerna si rafinosa itu adalah enzim alfa-galaktosidase. Nah, mungkin di sini Selby ingin menambahkan bahwa
ketika mungkin Selby belum bisa share screen, boleh tolong dibantu dulu, Cah. Baik, Selby. Silakan share screen, Selby. Baik, terima kasih, Aca. Mungkin di sini Selby ingin men-share screen beberapa bacaan jurnal terkait dengan pencernaan si oligosakarida yang merupakan rafinosa ini di dalam tubuh kita. Nah, mungkin kita si Rahminawati juga tadi sudah mengatakan bahwa kemudian akan dicerna oleh bakteri dan menghasilkan perut kita kembung karena fermentasi dari bakteri ini menyebabkan adanya gas-gas yang menjadi hasil dari produksi tersebut. Nah, mungkin kita bisa melihat dari sisi lain bahwa fermentasi oleh bakteri ini ada juga manfaatnya untuk tubuh kita. Nah, manfaatnya itu bakteri-bakteri yang ada pada pencernaan kita menjadi lebih baik. Nah, di sini contohnya adalah dimanfaatkan oleh bakteri asam laktat untuk meningkatkan hasil produksi metabolit seperti asam laktat dan asam lemak rantai pendek. Nah, substitusi tersebut dapat memicu penurunan pH usus yang akan mempengaruhi penurunan populasi bakteri patogen yang sensitif terhadap penurunan pH sehingga berdampak positif terhadap kesehatan saluran pencernaan kita. Kemudian pada bahan bacaan lain juga disebutkan bahwa oligosakarida ini berperan sebagai prebiotik karena tidak dapat dicerna, namun mampu menstimulus pertumbuhan bakteri asam laktat seperti jurnal sebelumnya yang sudah dibahas tadi. Nah, ini contoh bakterinya di dalam pencernaan tubuh kita. Mungkin sekian tambahan dari Salsa kembalikan ke Salsabila Prarazwa. Baik, terima kasih atas pendapatnya Selby. Wah, artikelnya sangat menarik sekali. Boleh Selby bagikan di WhatsApp grup kita. Oke, dari teman yang lain, ada yang mau berpendapat juga? Izin berpendapat, Cah. Ya, silakan Pratisa. Iya setuju dengan pendapat Selby dan Ami kalau dalam brokoli dan kol itu terdapat rafinosa. Jadi menyebabkan fluktuasi, sedangkan pada labu siam itu dan jagung itu kan seperti yang kita bahas kemarin terdapat polimer pati. Jadi pada pati itu terdapat enzim amilase yang bisa mencernanya gitu. Oke, baiklah Pratisa atas pendapatnya. Dilihat dari pendapat teman-teman, kalau saya sendiri memahami bahwa pendapat teman-teman tidak ada yang kontra, bahkan saling melengkapi dan sejalan. Baiklah, dari jawaban teman-teman sekalian dapat kita simpulkan bahwa brokoli, kol, dan kedelai itu menyebabkan perut kembung karena mengandung rafinosa sendiri. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa rafinosa itu sendiri tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia dan babi karena manusia dan babi tidak memiliki enzim dalam pencernaan itu sendiri. Sehingga kandungan rafinosa yang terdapat pada brokoli, kol, dan kedelai itu terfermentasi pada usus, sehingga menghasilkan gas-gas seperti hidrogen, metana, dan karbon dioksida sehingga menyebabkan perut kembung. Kemudian, kalau kentang, labu siam, dan jagung itu, mereka itu mengandung pati, dan pati itu sendiri dapat dicerna dengan bantuan enzim amilase, yang mana enzim amilase sudah mulai bekerja pada rongga mulut. Karena di air liur sendiri sudah terkandung enzim amilase. Baiklah, sekian untuk kasus 2. Baiklah, kepada teman-teman, selesai sudah kajian kasus kita pada hari ini tentang rafinosa dan enzim alpha-galactosidase pada tubuh manusia dan babi, yang mana enzim tersebut ditambahkan pada pakan babi untuk menambah berat badan babi sendiri. Baiklah,
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum satu lagi teman-teman. Menyindir hanya.